Oke, teman-teman, kita memasuki materi berikutnya yaitu mengenai tips menentukan bisnis online yang bisa teman-teman jalankan melalui sebuah website. Karena banyak yang bingung, setelah saya bisa membuat website, selanjutnya bagaimana cara saya bisa mendapatkan penghasilan dari website yang saya kelola gitu ya. Oke, di sini saya kenalkan dulu ada beberapa tipe bisnis yang bisa teman-teman jalankan atau tipe apa ya, pilihan yang bisa teman-teman pilih untuk bisa menghasilkan uang dari website yang teman-teman kelola. Yang pertama adalah Google AdSense. Google AdSense ini adalah layanan periklanan milik Google di mana ketika sebuah iklan ditayangkan di websitenya teman-teman, kemudian iklan tersebut diklik, nah nanti teman-teman akan mendapatkan komisi atau bayaran untuk setiap kliknya dari Google. Ini saya buka dulu websitenya yang ada iklan Google AdSense-nya ya, yang ini. Ini namanya blog.com ya. Nah, ini iklannya. Nah, iklan ini nanti kalau saya klik ya, dia akan dapat penghasilan atau dapat bayaran dari Google. Nah, kalau Google Ads itu apa? Nah, ini ya. Nah, kalau Google Ads ini adalah uh, advertisingnya. Jadi kalau teman-teman punya sebuah produk, kemudian teman-teman ingin beriklan di Google supaya produknya teman-teman ini bisa dikenal sama calon pembeli ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan closingan dari iklan tersebut. Nah, teman-teman bisa memasangnya di Google Ads ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya teman-teman. Nah, ini misalkan teman-teman punya jasa pembuatan website ya. Ini kan pembuatan website nih di Surabaya nomor satu ya, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman pemilik website ini ya, goonlinesurabaya.com ini. Nah, teman-teman bisa memasangnya di Google Ads. Nah, kemudian nanti iklannya teman-teman itu akan ditayangkan di website partnernya Google Ads atau Google AdSense ya. Nah, ini blogoblog.com ini adalah salah satu website partner dari Google AdSense. Nah, makanya iklannya muncul di sini. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kalau kita ibaratkan Google Ads ini pintu masuknya, sedangkan Google AdSense ini pintu keluarnya ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dropshipper atau reseller. Nah, kalau teman-teman apa namanya belum punya produk, teman-teman bisa menjadi seorang dropshipper ya. Dengan menjadi seorang dropshipper ini teman-teman tidak perlu stok produk, teman-teman hanya menjualkan produk orang lain melalui websitenya teman-teman ya. Nah, kalau reseller ini teman-teman harus beli produknya dulu ya, di stok dulu, misalkan stok produknya misalkan 50 kuantitinya, 50 piece. Nah, kemudian teman-teman jual di websitenya teman-teman 50 piece tadi ya, dengan menaikkan harganya. Nah, disitulah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Nah, teman-teman kalau punya keahlian tertentu, misalkan jasa desain, jasa editing video, nah teman-teman bisa pasarkan itu melalui sebuah websitenya teman-teman ya. Nah, kemudian produk fisik atau digital. Nah, kalau produk fisik ini kan yang bisa disentuh ya, seperti kipas angin, kemudian apa gelas, tripod seperti itu. Intinya produk yang bisa disentuh. Nah, teman-teman bisa menjual produk fisik. Nah, dari mana teman-teman bisa mendapatkan produknya? Ya, cari ya, teman-teman bisa mendapatkan dari Tokopedia, misalkan teman-teman ambil dari Tokopedia, kemudian dijual di websitenya teman-teman. Nah, kalau produk digital ini produk yang tidak dapat disentuh ya. Kebalikan dari produk fisik. Kalau produk digital ini contohnya kayak misalkan teman-teman menjual template landing page. Kemudian teman-teman bisa menjual apa software, ada banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau review produk ini biasanya dilakukan di YouTube ya. Nah, tapi di website teman-teman juga bisa, di website teman-teman juga bisa. Oke. Jadi dengan review produk ini, misalkan saya punya produk, kemudian saya ingin supaya produk saya ini dikenal, jadi saya menghubungi website yang ramai pengunjungnya, ya. Kemudian saya bilang ke mereka bahwa saya ingin review produk, per reviewnya berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Kemudian kalau affiliate ini sama dengan dropshipper ya, cuma bedanya biasanya ini produk digital. Kalau affiliate itu biasanya produk digital misalkan seperti Niaga Hoster. Nah, kalau teman-teman nanti beli domain dan hostingnya di Niaga Hoster, itu nanti bisa teman-teman menjadi seorang affiliate-nya ya. Affiliate itu teman-teman sama seperti dropshipper ya, menjualkan produk orang lain. Nah, nanti keuntungannya biasanya
ditentukan oleh si pemilik affiliate-nya. Kalau di Niaga Hoster itu 75% dari harga produk. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana tips menentukan bisnis online? Ini kan sudah teman-teman ketahui ya, ada beberapa pilihan. Sebetulnya masih ada banyak teman-teman yang tidak saya sebutkan di sini. Ya, cuman ini biasanya yang paling populer ya. Nah, kemudian bagaimana tips menentukannya atau bagaimana tips untuk memilihnya, oke? Di sini saya kasih beberapa tips, teman-teman. Saya sarankan teman-teman apa namanya cari dulu informasinya lebih lanjut ya mengenai kelima jenis bisnis ini. Ya, teman-teman silahkan di-review dulu apa kelebihan dan kekurangannya, terus teman-teman nyamannya di mana. Intinya nyaman ya. Kalau Google AdSense ini saya kasih bocorannya. Kalau Google AdSense ini adalah apa namanya jenis bisnis yang bisa teman-teman pilih kalau teman-teman punya keahlian dalam menulis konten. Ya, contohnya seperti ini. Nah, website ini. Nah, di sini kan dia menyediakan konten tutorial ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada iklannya juga ya, seperti ini. Ini kan konten tutorial. Nah, kalau teman-teman punya kemampuan untuk menulis ya seperti ini, menulis konten ya teman-teman silahkan pilih Google AdSense. Kenapa? Karena dengan Google AdSense ini teman-teman apa namanya bisa menghasilkan uang tanpa teman-teman melakukan stok produk, pengiriman produk. Jadi nggak pusing gitu ya. Cuma nulis konten, kemudian nanti iklannya muncul di sini. Tapi sebelum itu teman-teman nanti daftarkan dulu ya websitenya ke Google AdSense. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan dicari reviewnya di internet atau teman-teman bisa cari informasinya di Google ya mengenai uh, enak dan gak enaknya menjalankan bisnis Google AdSense. Karena setiap bisnis itu selalu ada enak gak enaknya, teman-teman. Oke, kemudian kalau yang kedua, dropshipper atau reseller. Nah, ini teman-teman bisa pilih kalau teman-teman suka dengan produk tertentu, ya, teman-teman sudah pernah memakai produk tersebut dan merasa terbantu dengan produk itu, ya, teman-teman bisa menjualkan kembali produk tersebut seperti itu kira-kira ya. Nah, caranya gimana? Ya, teman-teman bikin websitenya, kemudian teman-teman ambil produknya, kemudian teman-teman apa? Bikin konten lagi. Ya, intinya kalau teman-teman sudah membuat website, itu harus diisi dengan konten ya supaya ada pengunjungnya websitenya. Nah, dari pengunjung itulah nanti akan terjadi closing atau pembelian gitu ya. Kemudian kalau yang jasa, nah kalau teman-teman punya keahlian tertentu misalkan di bidang editing video ya, ya teman-teman bisa jual jasanya teman-teman itu melalui sebuah website gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, produk fisik atau produk digital. Nah, ini sama seperti dropshipper dan reseller ya. Kalau produk fisik itu yang bisa disentuh, kalau yang digital itu seperti software, template, nah itu produk digital. Silahkan. Kalau untuk produk fisik teman-teman bisa carinya di Tokopedia ya, karena di sana banyak para supplier dengan harga murah. Nah, teman-teman bisa jual produk dari Tokopedia, dijual ke websitenya teman-teman dengan menaikkan harganya. Nah, enaknya kalau teman-teman memilih apa namanya jenis bisnis ini, teman-teman tidak perlu perang harga dengan reseller dengan apa namanya dengan suppliernya teman-teman di Tokopedia gitu ya. Jadi nggak saing-saingan gitu. Nah, teman-teman bisa menentukan harganya sendiri di sini. Kemudian kalau review produk, kalau teman-teman bisa jago nulis review ya, membandingkan antara produk ini dan produk ini, seperti itu. Seperti di YouTube lah kira-kira. Nah, kalau teman-teman punya keahlian seperti itu, ya teman-teman silahkan pilih review produk ya. Nah, nantinya bisa menjalin kerjasama dengan si pemilik produk, seperti itu kira-kira. Kalau affiliate ini sama ya, kalau teman-teman tidak ingin melakukan stok produk, tidak ingin melakukan pengiriman, apa namanya, tidak ingin apa namanya eh, membalas atau melayani customer gitu ya, melayani pembeli. Nah, teman-teman bisa pilih affiliate. Kenapa? Karena dengan affiliate ini teman-teman tugasnya cuma menjualkan aja. Kalau ada keluhan terhadap produknya, ya nanti berhubungannya sama si pemilik produk. Teman-teman nggak tahu apa-apa. Kira-kira seperti itu kalau affiliate ya. Jadi intinya seperti itu tipsnya. Teman-teman tentukan nyamannya di mana gitu ya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah memilih salah satu jenis bisnisnya, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjalankan bisnis-bisnis yang lain ya. Bahkan teman-teman bisa menjalankan kelimanya ini di dalam satu
website atau di beberapa website gitu ya. Intinya kalau di awal-awal teman-teman fokus dulu ke satu, silahkan dipilih ya, kemudian silahkan dikerjakan gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya.